Halo. Kami dari grup 2 PAS 3. Perkenalkan, nama saya Brian Chandria dengan NIM 22071. Saya Keisha Gulnung dengan NIM 22080. Saya Siprayona Simamora dengan NIM 22049. Saya Andrea Zevanya Siahaan dengan NIM 22067. Saya Cahinda Manik dengan NIM 22073. Saya Jendri Tinambunan dengan NIM 22079. Berikut video kami. Kelapa sawit berasal dari Afrika Barat, khususnya daerah sekitar Teluk Guinea. Tanaman ini telah lama dibudidayakan oleh masyarakat di kawasan tersebut untuk berbagai keperluan termasuk minyak nabati. Adapun bagian-bagian dari kelapa sawit yaitu tandang buah segar atau TBS sebagai tempat tumbuh buah sawit atau brondolan. Bagian dari brondolan terdiri dari mesokap, yaitu lapisan berdaging yang kaya akan minyak sawit kasar atau CPO, dan yang kedua cangkang bagian keras yang melindungi biji, dan yang ketiga biji atau kernel, mengandung minyak inti sawit yang berbeda dari minyak sawit kasar. Buah kelapa sawit terdiri dari dua bagian utama yang dapat menghasilkan dua jenis minyak. Yang pertama itu mesokap atau bagian daging buah yang menghasilkan minyak sawit kasar atau CPO. Diekstrak dari daging buah, minyak ini berwarna kemerahan karena kandungan karoten yang tinggi dan merupakan minyak yang paling banyak dihasilkan dalam industri kelapa sawit. Yang kedua, biji atau kernel. Minyak inti sawit atau palm kernel oil diekstrak dari bagian atau inti buah. Minyak ini memiliki karakteristik yang berbeda dari CPO dengan kandungan lemak jenuh yang lebih tinggi dan sering digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan juga produk pembersih. Dura merupakan kelapa sawit yang memiliki ketebalan cangkang sekitar 2-8 mm dan pada bagian luar cangkangnya tidak terdapat lingkaran serabut. Ukuran daging buah pada kelapa sawit Dura ini memiliki ukuran yang relatif tipis dan daging bijinya relatif besar. Ukuran tandan pada kelapa sawit Dura ini berukuran cukup besar, namun kandungan minyak pada Dura relatif rendah, sekitar 18% setiap tandan buahnya. Pisifera merupakan kebalikan dari kelapa sawit jenis Dura, di mana Pisifera memiliki ketebalan cangkang yang sangat tipis, bahkan hampir tidak ada. Ketebalan daging buahnya itu cukup besar dan daging bijinya itu tipis. Pisifera tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk tanaman komersial, namun bisa digunakan sebagai induk jantan. Jenis kelapa sawit ini jarang sekali berbuah dan tidak menghasilkan minyak yang ekonomis karena cangkangnya yang tipis, bahkan cangkangnya hampir tidak ada. Kelapa sawit berjenis Tenera merupakan kelapa sawit yang diperoleh dari adanya persilangan antara Dura dan Pisifera. Ciri-cirinya dapat diketahui: yang pertama itu memiliki cangkang yang lebih tipis dibandingkan dengan Dura. Yang kedua memiliki daging buah yang lebih tebal sehingga sesuai untuk produksi minyak sawit. Yang ketiga memiliki tandan yang lebih banyak dengan ukuran yang lebih kecil dibanding Dura. Dan yang keempat itu adanya kandungan minyak yang lebih tinggi, yakni berkisar 22 hingga 24% bila dibandingkan dengan Dura. Jadi untuk ciri-ciri kelapa sawit Inggriskan itu, yang pertama dia tinggi pohonnya sekitar 10-15 meter dan buahnya itu berbentuk bulat atau oval serta berwarna hitam atau coklat gelap ketika matang, dan permukaan dari buahnya itu bisa licin atau sedikit berbulu. Untuk daunnya itu dia berbentuk sabit dengan panjang sekitar 3-4 meter dengan helai yang tipis dan sedikit melengkung serta berwarna hijau gelap. Sawit Virsens dan sawit Albigensis memiliki perbedaan yang sangat kontras, baik melalui fisik, kecepatan pertumbuhan, dan ketahanan terhadap hama penyakit. Sawit Virsens sendiri memiliki daun yang lebih lebar, warna yang lebih hijau gelap, dan memiliki kecepatan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan Albigensis. Sawit Virsens juga memiliki ketahanan terhadap hama penyakit yang lebih tinggi dibandingkan Albigensis. Sedangkan Albigensis sendiri memiliki daun yang lebih kecil dan warna yang hijau gelap, serta ketahanan terhadap hama penyakit yang rendah, pertumbuhan yang lambat yang menjadikannya memproduksi lebih sedikit minyak dibandingkan dengan Virsens. Pada kelapa sawit terdapat bunga jantan dan bunga betina. Untuk bunga jantan terdapat 4 fase pembuahan atau reproduksi. Yang pertama yaitu fase bunga dompet, yang kedua yaitu fase pecah seludang, yang ketiga yaitu fase antesis, dan yang keempat yaitu fase bunga kering. Pada fase antesis inilah terjadi pembuahan. Bunga jantan akan menyediakan polen atau serbuk sari untuk proses penyerbukan. Pada fase ini juga, bunga jantan akan mengeluarkan aroma yang khas yang akan menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan.
Setelah melewati fase ini, bunga jantan akan menjadi kering dan berubah warna menjadi coklat. Perubahan ini akan menandakan bahwa penyerbukan telah selesai. Mari saksikan pengamatan kami. Sekian video dari kami. Terima kasih.